Selamat datang di mana tempat penasaranmu bisa terjawab. Siap-siap buat kamu yang nonton video ini, jangan setengah-setengah. Baik lagi kita di Info Malam. Oke, kita mulai ngobrol santai dulu, Bang. Nah, siap. Gimana, Ram? Apa nih? Lu pernah ada pengalaman di pencaksilat nggak nih? Kita bahas sedikit di pencaksilat dulu kali ya. Ya karena kan kita tahu sendiri di Indonesia ini kan perguruan pencaksilat banyak kan. Dan kita sejarah kita tentang pencaksilat tuh banyak. Nah, kayak muka-muka lu nih, muka jawara nih. Jadi Lalu serem juga. Ya, serem doang. Hatinya Hello Kitty. Digetak, kabur ya. Kabur. Kita pakai jurus 1000 bayangan aja. Ya, banyak lah sejarah dulu silat itu dari tahun 2010 dari SMP kita. Gue pengalamannya banyak dari awal sampai Z. Itu bela diri itu cuman untuk ya bukan untuk lagu-laguan, bukan untuk kayak apa sih jagoan, bukan. Cuman di sini bela diri itu untuk inilah, untuk kita meluasa pengalaman ilmu, dekat dengan semua, dekat dengan teman. Bela diri itu bukan berarti kita jagoan juga. Terus banyak juga sih pengalaman dari silat itu, ya bukan apa dari segi materinya itu banyak sih, Bang. Itu banyak. Nggak, tapi yang gue dengar bapak lu kayak jawara ya. Jawa. Yang gue tahu bapak Jawa Tanah Abang nih, gue salah. Ini bukan Jawa, ini mau Jawa di hati gue. Aduh. Itulah namanya. Iya, Ini jadi emang yang gue rasain juga pernah di pencaksilat tuh karena dari segi fisik kita dilatih, dari Betul. segi rohani kita dilatih, Betul. religi, terus juga mental juga kita dilatih. Tapi kita juga jangan sampai menyalahgunakan itu ya kan. Pasti. Jangan sampai Menyalahkan guna kayak gimana nih, apa kita malak orang atau apa? Iya, Menyalahkannya itu. gimana tuh? kita jaga diri lah, buat jaga diri ya Buat kan? keluarga juga, buat keluarga. Yang penting sih buat kesehatan lah ya. Penting dia buat kesehatan olahraga, intinya itu. Silat itu pentingnya di situ, bukan buat jagoan. Nih kayaknya ada sejarah, Bang. Kalau sejarah kayak gimana tuh, Bang? Nah, Di silat itu, Bang. penasaran ya? Penasaran nggak? Tahu nih Iya. teman-teman untuk sejarahnya ini. Sedikit yang gua tahu sejarah pencaksilat di Indonesia ini, itu sudah ada pada 7 Masehi. Aduh, gua Lama banget. Di Indonesia itu lama. Pencaksilat itu ada di Indonesia udah semenjak 7 Masehi. Itu dari zaman Buddha Hindu, Sriwijaya sama siapa? Majapahit. Nah, itu pasukannya itu mereka pada bisa pencaksilat. Untuk prajurit-prajuritnya itu buat membela kerajaan dia. Nah, skip aja nih ya, sedikit informasi yang gua tahu. Indonesia itu karena banyaknya pencaksilat di Indonesia sendiri setelah merdeka itu pada tahun 1948 didirikan organisasi yang namanya Ikatan Pencaksilat Indonesia yang disingkat IPSI. Dan diakui sama UNESCO itu pada tahun 2019 pencaksilat Indonesia IPSI. Itu kita sempat berseteru dengan tetangga ya, Bang. Seru tentang tetangga, cuman alhamdulillahnya kita sudah diakui oleh UNESCO pada tahun 2019. Jadi real pencaksilat ini adalah warisan budaya Indonesia. Sebenarnya sih emang mencakup semua Melayu ya, Bang. Semua Melayu sebenarnya, karena kan di zaman berapa Masehi itu kan kita sudah ada.
memang sekarang ada beberapa aktor yang mendunia juga membawakan nama pencaksilat ya Mung ya. Contohnya Wis, siapa lagi kalau bukan Ika Uwais? yang pertama, Iya dong. yang kedua Yayan. Yaya. Yayan Ruhian, Yaya. Yaya. Yang ketiga yang ketiga Kang Cecep. Cece. Ada lagi? Ada dong, ada dong yang keempat. Apa nih? Rama Dewantara. Lu bukannya udah pernah ikut turnamen pencak silat ya di apa? Hah? MII. Dulu. Saya mau Bukan, mau Bang. masuk dulu. Di mana? Bukan turnamen, dia kan pernah syuting. Oh iya. Mau masuk waktu itu untuk turnamen. Emang kartu udah gemeter dulu. Gemeter. Jadi dah saya Syuting waktu syuting dulu. umur berapa ya? Kita pernah syuting tuh yang SMP dulu. SMP. di lapangan ya. Sama Adam Jordan ya. Adam. Adam Jordan. Siapa namanya? Dewi Prima. Adam Jordan. Nah, dulu kita pernah Very Prima. Iya. syuting di situ. Nah, Banyak pengalaman nih. tapi yang benar-benar berkesan nih selama lu pada nih yang pernah ikut pencak silat gitu kan. Apa sih kesan lu pada yang udah lu rasain gitu? Buat diri lu masing-masing lah contohnya gitu. Ini sengaja kita sharing-sharing aja. Kayaknya ini master kita nih yang tahu. Oh iya. Karena dia udah di jalan tuh udah sering sekali. Nggak pernah kita berantem di jalan tuh. Yang penting kita attitude-nya itu harus dijaga. Walaupun kita punya ilmu setinggi langit, setinggi luar angkasa, setinggi 7 langit, 7 lapisan bumi, kita tetap harus jaga attitude pada orang-orang. Harus apa, sopan sama yang tua, hormat sama yang muda gitu. Sebalik ya. Pokoknya itu deh. Ya kan? Ya gitu doang. Nggak pernah kita taruh sosok petantang peteng-peteng, nggak pernah. Kita semakin kayak Mupadi aja, semakin ini semakin menunduk. Dia orang-orang juga bakal menilai, oh ini orang nggak sembarangan gitu. Duduk di mana, Bang? Menurut ini sih agak gitu udah. Yang penting kita biasa aja udah. Nah lu gimana Gua apa ya, Bang ya? Apa nih maksudnya? yang pernah lu rasain selama lu pernah ikut pencak silat tuh di diri lu apa? Kalau gue sih ngerasanya fisik, mental itu jadi sih. Karena kita kan digembleng banget ya waktu itu kan di pencak silat ya. Gimana ketemu orang, ketemu musuh yang kita anggap musuh, yang kita anggap teman, terus juga fisik, jadi kita nggak gampang sakit gitu sih. Itu yang kita rasain gitu. Terus apa kalau lu gimana, Bang? Ya kalau gue sendiri sih yang pernah ikut pencak silat gitu ya, yang gue sendiri diri gue ya, badan sehat, terus dapat ilmu juga, kita belajar sejarah juga, Ilmu apa nih? ilmu pencak silat untuk membela diri. Tenaga dalam. Horor lagi. Banyak loh tenaga dalam. Gue banyak ngerasain tuh ilmu tenaga dalam, apa pemutihan merah banyak. Cuman itu bukan buat jagoan, cuman buat ngebersih diri kita tuh, apa kanuragan kita itu buat apa ya, kayak mutih itu kayak kita tuh kayaknya sama Allah gitu loh, kayak mau deket sama Allah tuh dengan apa sih, tirakat, zikir itu dari situ, cuman nggak masuk lain-lain, udah gitu aja. Seenggaknya Bagus. tujuannya kita untuk mendekatkan diri. Iya bener, sama Allah, udah. Jadi Tirakat bagus juga kan buat kesehatan. iya benar. Gue pengen cerita pengalaman Boleh nih. yang paling seru gitu di silat gitu, Bang. Boleh. Yang gue inget tuh pengalaman gue itu ketika malam ya, Bang ya. Itu pengambilan sabuk, Bang. Oh, Gue inget banget tuh. Oh, jadi di pencak silat tuh namanya ada kenaikan sabuk. Iya. Oh, Ada tingkatan. ada tingkatannya. Kenaikan sabuk yang pertama tuh gue inget banget tuh. Jadi setelah hujan-hujan fisik dan apa tanding tarung gitu malam-malam itu, terus tiba-tiba dibawa ke air terjun. Wih. Air terjun ya, kayak di sungai tapi ada kayak air terjun gitu kan. Iya, awan. Aduh,
sini kamu telanjang. Itu nggak ada cewek bang, kan kita waktu itu cowok semua. Kamu telanjang bulat, pakai sempak doang nyebur kan. Terus ini air sungai kenceng banget, terus suruh pukul, suruh tendang di air sungai itu malam-malam ya. Terus karena gue yang terakhir, hidup sini naik tuh, pakai bajunya. Kamu ke sana, jalan di sana. Kamu lihat tuh di situ, itu gelap banget tuh. Gelap banget itu. Kamu naik ke sana. Pas gue naik, buru-buru kan itu disuruh ngambil sabuknya ada di situ kan. Iya. Gue kaget. Anjir ternyata kuburan tuh. Kuburan itu. Waduh gila ini. Udah dingin kondisinya, udah serem banget. Ternyata tuh kuburan anjir. Ya udah akhirnya gue misi tuh, misi gue cari-cari kuburannya satu-satu gue cari. Nah karena sampai jauh-jauh tuh gue nyarinya, karena udah kelamaan mungkin ya. Gue dipanggil tuh dari bawah lagi, Ridu, kelamaan kamu, sini lagi. Gue dipanggil lagi, gue nyebur lagi cuk. Astagfirullah, gue pukul lagi lama, gue dipanggil lagi. Pas gue naik ke kuburan itu yang gue udah bersihin, padahal gue udah bersihin tuh, ternyata ada bung. Oh berarti lu pas di situ lu ini kali apa tuh? Nggak ini dulu kali nggak sopan mungkin, lu lupa mengucapkan salam. Assalamualaikum. Karena gue panik waktu itu, dan pengen buru-buru bung. Nah di situ gue yakin banget waktu di batu nisan itu, gue udah bersihin. Itu nggak ada. Tapi pas kedua kalinya gue datang, tuh ada sabuknya. Ini jadi yang ngumpetin nih. Lo yang ngumpetin lo, jangan lo. Maksudnya gue deruwo. Aduh. Itu yang paling seru bakal gue kenang lah itu pengalaman gue tuh. Tentang hal-hal itu mau banyak, tentang ya model-model itu banyak. Yang goib-goib tuh kayak gimana tuh bang? Yang cerita horor-horor. Sebenarnya ya, lu Ram, di pencaksilat itu kan nggak ada yang namanya horor-horor tuh nggak ada, ya kan? Hanya sugesti kita, ya kan? Cuman emang ada beberapa cerita yang sedikit horor yang kita ngalamin. Contoh yang kayak lu sendiri itu kan di pemakaman. Sebenarnya itu kan nggak ada apa-apa kan. Namanya kita kurang fokus aja ya. Fokus sama kita kurang, namanya kita adab kan, seenggaknya kita ya pasalnya mengucapkan assalamualaikum, ya kan, kita izin aja masalah gitu ya. Seenggaknya semua ambil positif aja. Kalau buat gua sendiri ya semua itu ambil positifnya aja sih ya. Seenggaknya buat pengalaman juga buat teman-teman kita sharing seperti ini. Jadi buat teman-teman yang mau ikut pencaksilat, jangan berpikir yang negatif-negatif. Kita ambil positifnya aja, buat kesehatan, buat jaga diri, buat keluarga, buat fisik biar sispek kayak gini nih. Yang sispek nih. Gitu. Fun fact jadinya. Pencaksilat, kalau kalian anak sekolah, jadikan itu ajang prestasi buat kalian. Bener nggak? Betul. Bagus itu. Prestasi. Lebih baik ajang prestasi daripada tawuran. Buat apa mati konyol? Ditambah sekarang presiden kita kan Pak Prabowo itu kan suka diikut pencaksilat juga nggak salah ya Pak Prabowo ya? Ketua Pak Prabowo sendiri ketua pencaksilat. Makanya buat teman-teman yang ingin latih pencaksilat, banyak perguruan di Indonesia ini, perguruan pencaksilat itu banyak banget, banyak juga yang udah berprestasi.